Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Salam sejahtera semuanya bagi kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menuntut ilmu dan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Baik, kita akan masuk dan melanjutkan pada kelas filsafat ilmu dan logika. Sebelum kuliah ini dimulai, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan menjadi manfaat dan barokah. Untuk kelas filsafat ilmu dan logika yang diampu oleh Pak Ari, ini kita masuk pada pertemuan pertama. Ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu dan logika, ada 3 poin penting yang akan kita bahas dalam struktur mata kuliah ini. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah logika. Nah, di sini kita awal pertemuan ini membahas lebih spesifik ke ilmu terlebih dahulu. Karena ilmu definisinya adalah sebuah pengetahuan dan di mana pengetahuan yang ada adalah merupakan persepsi subjek manusia atas objek real dan gaib atau fakta. Ilmu pengetahuan sendiri adalah merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan sifatnya berlaku universal serta bukan hal yang tidak dapat tampak atau metafisik dan dapat diuji serta diverifikasi kebenarannya. Ilmu pengetahuan sendiri adalah merupakan bentuk dari ilmu yang merupakan bagian dari kumpulan dan bukan dari satu, melainkan banyak. Bersifat terbuka, dapat dikritik, ditambah, dikurangi, ataupun dikembangkan. Selanjutnya berkaitan dalam memecahkan masalah. Jadi kalau kita lihat bahwasanya filsafat ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tentang esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Di mana filsafat ilmu pengetahuan sendiri terminologinya adalah kelompok cabang dari filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu. Metode yang digunakan dalam ilmu tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu. Untuk filsafat ilmu pengetahuan sendiri disebut juga sebagai bentuk sebuah kritik ilmu. Karena secara historisitas kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi dan otonomisasi dalam mengkritik dogma-dogma dan tahayul serta metafisik yang tidak tampak. Artinya di sini bahwa filsafat ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang bersifat rasional dan filsafat ilmu melatih kalian semua menjadi seorang ilmuwan yang kritis dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Pada slide kelima ini kita menjelaskan tentang bagaimana membangun filsafat ilmu pengetahuan itu. Mengapa di sana dikatakan sebagai sebuah kutipan yaitu tertentu. Jika ilmu pengetahuan tertentu dikaji dari ketiga aspek. Selalu bahwasanya kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu pengetahuan, maka kita berangkat dari 3 hal esensi atau hakikat, yaitu inti atau hal pokok, ataupun yang disebut juga sebagai intisari, dasar kelompok atau kategorisasi dalam sebuah kenyataan dan kebenaran dalam ilmu tersebut. Di mana dalam membangun filsafat ilmu itu diperlukan sebuah teknik dalam menelusuri yang bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah ontologis. Ontologis adalah sebuah eksistensi, keberadaan,
keberartian ilmu keteknikan. Artinya di sini adalah dasar filosofis. Yang kedua adalah epistemologi, adalah metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu atau keteknikan. Artinya di sini keteknikan adalah teknik untuk membuktikan. Epistemologi lebih banyak pada konsep, terminologi, istilah, ataupun rumus. Sedangkan aksiologi adalah kebermanfaatan dari ilmu-ilmu dengan berbagai macam teknik. Artinya di sini aksiologis menjelaskan tentang action atau kemanfaatan dan terapan di dalam masyarakat. Baiklah, kita akan masuk ke slide yang ke-6, itu lebih khusus membahas tentang aspek ontologis. Aspek ontologis dari pengetahuan tertentu hendaknya mampu menguraikan secara metodologis, yaitu dengan pendekatan ilmiah. Yang kedua adalah sistematis, saling berkaitan, kemudian koheren, mengandung uraian-uraian yang bertentangan, rasional, harus diterima oleh kaidah fikir. Yang selanjutnya adalah komprehensif, artinya melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan serta secara multidimensional atau secara keseluruhan. Yang F, radikal, artinya diuraikan sampai akar permasalahan dan akar persoalan penyebab terjadinya, atau istilahnya adalah menemukan sebuah esensinya. Yang G adalah universal, muatan kebenaran sampai tingkat umum dan dapat dipakai serta berlaku di mana saja. Aspek epistemologi disebut juga teori pengetahuan, atau tadi Pak Ari katakan bahwa di sana terdapat terminologi yang berupa sebuah rumus, hipotesa, ataupun konsep atau dasar teori. Kalau kita di sosiologi nantinya akan banyak berkutat atau akan diperkenalkan tentang epistemologi pemikiran para tokoh-tokoh sosiolog. Epistemologi sendiri disebut juga sebagai sebuah teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Menurut Lacey ada 7 hal. Yang pertama, tujuannya adalah menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, pengamatan dan eksperimen menemukan kebenaran. Yang keempat adalah falsification atau operationalism, eksperimental, authoritarian, dan operation research. Yang kelima, konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam adalah hipotetiko dan deduktif. Yang ketujuh adalah induksi atau presuposisi untuk menemukan kebenaran. Slide yang ke-8 ini masih merupakan lanjutan dari slide ke-7, di mana untuk memperoleh kebenaran perlu mempelajari teori-teori tentang kebenaran. Ada teori-teori kebenaran sebanyak 4 macam. Yang pertama, rasionalisme, penalaran manusia yang merupakan alat utama dalam mencari kebenaran. Empirisme adalah alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman atau indera. Logical positivism menggunakan logika untuk menemukan kesimpulan yang menghasilkan sebuah kesimpulan positif dan benar. Yang terakhir adalah pragmatisme, nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Seperti kita ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan sebuah hal yang statis atau berhenti dalam sebuah tetapan, tetapi dia akan harus mampu mengikuti kebenaran
dan serta perkembangan yang ada. Dalam prodi sosiologi, kalian akan dikenalkan berbagai macam teori, di mana teori ini adalah teori yang dipakai untuk menjelaskan atau mendekati fenomena yang ada. Adapun teori ini, terminologinya adalah merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor atau suatu disiplin ilmu, di mana ilmu atau sesuatu yang kita amati dianggap mendekati atau dianggap benar. Teori biasanya berbentuk hukum-hukum atau teorema-teorema. Kalau dalam sosiologi, kalian akan dikenalkan tentang sebuah statement teori A, B, C, D, dan macam-macam, di mana hubungannya bisa berhubungan kausal atau berhubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, teori merupakan tingkat keumuman yang tinggi. Artinya, teori mampu diterima secara umum dan teori mampu mendekati fenomena sosial yang akan kita amati, terutama kalian akan masuk dalam prodi sosiologi. 3 syarat utama dalam teori ilmiah. Yang pertama harus konsisten, yang kedua harus cocok, yang ketiga dapat menggantikan teori yang lama. Berapa istilah yang biasanya digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah aksioma. Apakah aksioma itu? Pernyataan yang diterima tanpa pembuktian karena telah terlihat kebenarannya. Misalnya, matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Terus yang kedua, air laut asin dan gula itu manis. Postulat, suatu pernyataan yang diterima dalam tanda petik benar, semata-mata untuk keperluan berkomunikasi. Nah, postulat ini contohnya yang bisa Pak Ari berikan adalah bagaimana keberadaan media sosial sekarang itu sangat dibutuhkan, terutama dalam masa dan situasi pandemi pada perkuliahan online atau daring, maka dibutuhkan sebuah alat bantu untuk perkuliahan, yaitu bernama media sosial. Baik itu media sosial YouTube, Twitter, Facebook, WA, Telegram, Google Classroom, untuk alat-alat online seperti Zoom, terus kemudian Google Meet atau You Meet Me. Selanjutnya presumsi. Presumsi adalah sebuah awal ataupun kebenaran yang muncul dari percobaan-percobaan dan merupakan tindakan konklusif yang dianggap benar. Artinya, presumsi ini mendahului anggapan yang akan muncul pada sebuah asumsi. Yang terakhir, jelas saja adalah sebuah asumsi. Karena sebuah asumsi itu akan memberikan asumsi atau lebih mendekati kebenaran. Dan kemungkinan kebenarannya adalah tidak tinggi. Jadi masih bisa benar, bisa juga salah. Dalam filsafat ilmu pengetahuan selalu memperhatikan dinamika ilmu, metode ilmiah, dan ciri ilmu pengetahuan. Di mana yang pertama dinamis, karena dengan dinamis maka akan muncul perkembangan aktivitas, analisis pengetahuan yang sistemik, rasional yang melalui sebuah kaidah atau norma, atau mungkin nanti Anda akan dikenalkan metodologi. Nah, khusus mengenai prodi sosiologi, kalian akan dikenalkan metodologi penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya tentang prediksi dan hasil. Kemudian aplikasi ilmu dan teknologi, di mana dinamika perkembangan dan ilmu pengetahuan bersimbiosis dengan teknologi. Nah, khusus ketiga ini, biasanya kalau kalian sudah lebih jauh, lebih lanjut pada tataran mengajukan proposal atau skripsi, nantinya kalian dilatih untuk mampu menganalisis baik itu sebuah realitas fenomena yang ada dan kemudian memilih menggunakan teori yang ada. Kemudian yang kedua adalah metode ilmiah.
Nah, metode ilmiah ini sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasanya metode ilmiah adalah merupakan metode runtutan proses urutan atau standar baku proses yang akan kita lakukan. Karena dengan metode ilmiah, maka kita akan menghasilkan sebuah tulisan, sebuah hasil temuan yang runtut mulai dari awal dan akhir dalam sebuah penjelasan. Nah, metode ilmiah ini adalah metode penelitian. Nanti kalian akan dikenalkan pada semester 3 tentang macam metode penelitian. Yang ketiga adalah ciri ilmu, tentang bagaimana ilmu itu bersifat sebuah klasifikasi. Artinya, ilmu itu berada dalam sebuah proses di mana proses ini berangkat dari sebuah klasifikasi pohon keilmuan, di mana kalau ilmu sosiologi adalah paling atas adalah filsafat ya yang kita pelajari ini, kemudian adalah sosiologi, baru ilmu-ilmu yang lain. Maka bisa juga dikatakan bahwa sosiologi adalah merupakan saudara tua dari rumpun ilmu sosial karena posisinya berada di nomor 2 setelah ilmu filsafat. Dari slide yang ke-12 itu tentang sebuah bagan bagaimana sifat ilmu dan ilmu pengetahuan. Nah, sifat ilmu itu biasanya sistematik, konsisten, eksplisit, dan ilmiah. Nah, Anda bisa melihat sendiri bagaimana sebuah konsistensi. Nah, sebuah konsistensi butuh sebuah metodologi penelitian yang urut dan runtut. Eksplisit itu biasanya disepakati secara universal, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Yang jelas bahwa sifat ilmu ini sifatnya adalah ilmiah, artinya mampu dibuktikan dengan metode penelitian. Baik itu penelitian ilmiah menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode ilmiah dengan pendekatan kualitatif. Salah satu dari klasifikasi ilmu yaitu ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu alam, yaitu natural Wissenschaft, dan ilmu alam eksakta. Nah, nampaknya ilmu moral, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nah, sekarang Pak Ari punya pertanyaan, bahwasanya ilmu filsafat itu termasuk di klasifikasi ilmu bagian yang mana? Pada lembar atau PowerPoint yang terakhir dari 13 tayangan, nampaknya aspek aksiologi adalah aspek yang terakhir dijelaskan. Karena dengan aspek aksiologi, tujuan dasarnya menemukan kebenaran. Artinya fakta yang ada harus sejalan, paling tidak mendekati dengan kepastian serta kebenaran ilmiah. Contohnya ilmu mekanika tanah, ilmu tentang geologi, ilmu tentang klimatologi, dan lain-lain. Dan dalam aspek serta ilmu sosial, biasanya kita juga akan mengenal beberapa macam kajian keilmuan, yaitu ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi, ilmu politik, ilmu tentang sastra, dan lain-lain. Baik, untuk pertemuan pertama hari ini Pak Ari akhiri, kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua. Tunggu dan saksikan serta ini kan dinantikan di channel ruangdaring.id. Terima kasih, saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.